Tuhan Yesus yang mengasihi kehidupan kami bersyukur pada pagi hari ini seluruh jemaat ataupun sebagian jemaat, baik yang hadir secara on-site maupun yang hadir di rumah masing-masing menikmati secara online. Kami pada saat ini belajar firman-Mu. Pakai hamba ya Tuhan secara pribadi yang lemah ini, urapi hamba, layakkan, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bagian berkat yang luar biasa yang diterima oleh jemaat. Pakai hamba, urapi, kuduskan. Pakai mulut lidah hamba ini, hati kami, pikiran kami, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu kami belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pagi hari ini adalah kasih tidak berkesudahan. Dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau kita lihat bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang pertama sampai dengan nanti pasal 13, ini judul utamanya adalah pokok dari 1 Korintus pasal 13 ini, atau pasal 13 itu adalah pasal kasih, atau orang menyebutnya adalah himne kasih. Tetapi judul hari ini adalah kasih tidak berkesudahan. Dalam dunia ini segala sesuatu memiliki batas. Ada usianya, ada batasnya. Tidak bisa kekal. Barang-barang yang dimiliki apapun itu pasti nanti akan mengalami rusak. Ya kan? Hubungan dengan sahabat, dengan teman, bahkan hubungan suami istri juga bisa retak. Bahkan tubuh kita sendiri semakin hari semakin menua, tidak tetap. Seperti sekarang saya berusia 52 tahun, tidak terus berusia 52 tahun. Ketika usia bertambah, maka yang terjadi adalah tidak terjadi namanya kekekalan, tetapi ada Bapak Ibu batasnya. Sebelum saya membahas judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kita lihat bersama-sama tentang latar belakang penulisan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 13, supaya Bapak Ibu bisa juga tahu dan mengerti kenapa surat dari 1 Korintus ini sampai dikirim oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Surat 1 Korintus khususnya secara keseluruhan adalah satu surat kiriman Paulus kepada jemaat di kota, namanya kota itu adalah kota Korintus. Kota Korintus itu adalah sebuah kota pelabuhan yang makmur dan besar yang ada di Yunani kuno. Ini ditulis sekitar tahun 53 sampai dengan 57 Masehi. Latar belakang penulisan surat ini secara umum untuk mengatasi berbagai permasalahan dan perpecahan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Kalau nanti Bapak Ibu membaca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 12, kita tahu sebelum Paulus datang ke Korintus ataupun sebelum menulis surat kepada jemaat di Korintus, di situ ada yang namanya Apolos, ada yang namanya Kefas, ada yang namanya Paulus sendiri, dan ada juga di situ ajaran Kristus yang disampaikan orang lain yang tidak disebutkan. Di dalam 1 Korintus pasal 1 menyebutkan, menjelaskan kenapa terjadi perpecahan. Karena jemaat yang ada di Korintus, orang-orang percaya yang ada di Korintus, ada yang masuk ke golongan yang saya sebut tadi, golongan Kefas, golongan Paulus sendiri, golongan siapa tadi? Apolos, dan golongan Kristus. Jadi ada golongan yang ada. Maka di situ terjadi perpecahan, terjadi ketidakharmonisan, terjadi kekacauan di dalam ibadah. Dan secara khusus untuk membahas sebetulnya surat Korintus kepada jemaat di Korintus itu, kepada jemaat yang di Korintus, Paulus ingin mengoreksi tentang pemahaman yang salah, tentang
karunia rohani di tengah jemaat. Karena kita tahu jemaat yang ada di Korintus tadi dengan beberapa pengajar-pengajar yang juga pandai dan juga bijak dan juga dan mereka adalah rasul selain Paulus. Jadi di situ mereka banyak yang mengejar karunia-karunia rohani yang sangat antusias, ya, berujung pada kesombongan, persaingan, ya, bahkan kekacauan dalam ibadah. Itu latar belakang di mana Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Hal yang berikutnya, karena kita belajar tentang kasih tidak berkesudahan, kita harus tahu dulu tentang kasih itu sendiri. Kasih itu apa toh? Kita sering menyebut kasih, kita sering mengatakan terima kasih. Ayo, kasih itu sendiri apa sebetulnya? Kalau secara umum, kasih itu adalah perasaan sayang, perhatian, kepedulian yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu. Secara lebih luas itu artinya kebajikan, sifat, tindakan, ya, yang mencerminkan kebajikan, kebaikan dan empati terhadap orang lain, ya kan? Memberi itu kasih. Itu secara umum. Bagaimana kalau gambaran kasih itu sendiri menurut orang Yunani kuno? Orang Yunani kuno membagi kasih itu ke dalam 4 bagian. Ya, menurut orang Yunani kuno itu orang yang cerdas pada zamannya, membagi kasih itu sendiri menjadi 4. Yang pertama adalah kasih eros. Kasih eros itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia, hubungannya dengan gairah romantis atau kerinduan dan keinginan yang kuat terhadap sesuatu atau seseorang. Biasanya dianugerahkan kepada pasangan suami istri. Kasih apa? Eros. Yang kedua, kasih philia atau filio. Kasih ini adalah kasih sayang yang penuh sayang yang tidak memperhatikan ketertarikan secara fisik, karena kasih ini adalah kasih persahabatan, kasih sesama teman. Kemudian yang ketiga yaitu storge. Kasih ini adalah kasih yang alami, akrab, ketergantungan ditemukan dalam hubungan keluarga atau kasih dalam hubungan keluarga. Kasih sayang ayah ibu terhadap anak, orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, tumbuh secara alami. Ya, kasih orang tua tadi terhadap itu, dan juga bisa kasih sayang antar pasangan yang telah lama menikah dan merasa nyaman satu sama lain. Dan yang keempat, dan nanti yang akan kita pelajari, adalah kasih agape, kasih dari Allah itu sendiri. Sedangkan kalau menurut Alkitab, itu tadi menurut orang Yunani kuno ya. Kalau menurut Alkitab sendiri, kasih itu apa? Kasih itu definisi menurut Alkitab ada beberapa. Yang pertama, kasih itu adalah Allah itu sendiri, karena Allah adalah kasih. Dari Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Allah adalah kasih. Pernyataan ini malah mendasar, bukan hanya sifat Allah, tetapi ini kasih Allah adalah kasih itu hakikat dari keberadaan Allah. Yang kedua tadi kasih agape tadi ya, kasih Allah dan kasih ini adalah tanpa syarat menurut Alkitab dikatakan. Yang ketiga, kasih menurut Alkitab adalah kasih itu perintah. Yohanes 15 ayat 12 nanti bisa dibaca sendiri dari 1 Yohanes pasal 2 7-8. Ketika itu Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk saling mengasihi sebagaimana ia telah mengasihi mereka. Ini menunjukkan bahwa kasih bukan hanya
anugerah, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipraktekkan. Alkitab ini yang mengatakan. Yang berikutnya, kasih itu ada karakteristiknya. Sabar, murah hati, lengkapnya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak pemarah, tidak bersukacita, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak. Kasih adalah hukum terutama. Matius 2 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang tidak lebih penting daripada itu, yang lebih juga penting dari itu, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan hukum ini. Yang berikutnya, kasih berbentuk tindakan dan komitmen. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Itu sudah jelas ya, latar belakang penulisan kasih itu sendiri apa. Sekarang kita belajar mengapa kasih itu kok tidak berkesudahan. Ada berapa pokok bahasan yang kita pelajari bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Nanti saya bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, kasih melampaui karunia rohani. Kasih itu melampaui karunia rohani. Kalau kita lihat tadi yang sudah dibaca oleh pembawa acara dari kitab 1 Korintus pasal 13, kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Ada dikatakan nubuat itu titik nih Bapak Ibu, bukan koma ya. Jadi bagian sendiri ini, kasih tidak berkesudahan, titik. Tapi ini, nubuat akan berakhir, bukan titik Bapak Ibu, koma. Bahasa roh akan berhenti, koma. Pengetahuan akan lenyap. Kita lihat sekali lagi Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang kasih. Bahwa kita mengerti kasih tidak berkesudahan mempunyai arti yang lain, bahwa kasih itu keberadaannya adalah kekal. Kekal itu tetap ada dari sekarang sampai nanti akhir zaman. Bahkan ketika kita berada di surga bersama Yesus, kasih itu yang tinggal dan tetap ada. Kalau kita lihat bersama-sama di situ dikatakan di dalam ayat yang 8, apa toh nubuat, apa toh bahasa roh, apa toh pengetahuan. Kenapa kok berhenti? Padahal itu berasal dari siapa? Allah. Itu adalah karunia sebagian Bapak Ibu ya, bukan semuanya. Karunia-karunia rohani itu banyak. Karunia-karunia rohani itu salah satunya atau 3 yang disebut di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 itu adalah nubuat. Nubuat itu apa? Nubuat itu adalah salah satu karunia rohani yang Tuhan berikan. Bapak Ibu perlu tahu namanya karunia, tidak semua orang itu mendapatkan atau memperolehnya atau bahkan menguasainya atau dipelajari untuk mendapatkannya, tidak bisa, karena itu berasal dari Allah. Bahkan karunia yang khusus ini, nubuat ini biasanya diberikan atau dianugerahkan kepada sebutan namanya nabi ataupun rasul. Sebutannya nubuat itu menyampaikan, bisa dikatakan menyampaikan pesan dari Allah atau kehendak Allah tentang suatu peristiwa yang terjadi, yang akan datang. Bahasa mudahnya apa? Kalau sekarang ngomongannya diramalkan sesuatu yang, tetapi ini hal yang rohani yang dilakukan karena kehendak dari Allah. Salah satu contoh yang sudah pernah kita baca, kita pelajari, siapa nabi yang punya nubuat yang luar biasa? Nabi Yesaya. Kok iso? Karena menubuatkan kehadiran siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, nubuat itu ada pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang juga ada orang yang mengklaim bisa melakukan nubuat.
ya, meramalkan Indonesia terjadi krisis, nanti baru akan bangkit pada ini, menubuatkan sesuatu, meramalkan sesuatu yang terjadi tentang itu dan mengklaim bahwa dirinya sudah pernah berangkat ke surga dan ini Tuhan yang beritahu. Tidak apa-apa, tapi itu akan berakhir, masanya akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Bahasa roh itu apa Bapak Ibu? Bahasa roh itu pernyataan ada glosolalia bahasa Yunaninya, atau berbicara dengan lidah. Tentang bahasa roh ini karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Ingat peristiwa Pentakosta? Supaya tidak panjang, Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Di situ ada lidah-lidah api, ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid sehingga murid-murid bisa berbicara dalam bahasa yang lain yang tidak mereka mengerti. Bahasa roh ini tidak bisa dipelajari. Ya, bahasa roh ini adalah karunia, tidak semua orang. Digunakan biasanya untuk diri sendiri berbicara kepada Allah secara istilahnya ya, secara roh. Karena dia sendiri nggak kenal, nggak tahu. Biasanya ada yang menerjemahkan kalau itu digunakan tiba-tiba saja ketika saya berkhotbah ini ada salah satu jemaat yang berdiri kemudian mengatakan berbicara bahasa yang tidak kita kenal, tapi jemaat yang lainnya tiba-tiba dia berdiri dan menerjemahkan. Itu berarti membangun. Tidak bisa digunakan sendiri, kalau sendiri berarti kepentingannya dengan Allah. Kemudian pengetahuan akan lenyap, hikmat surgawi yang dimaksud pengetahuan di sini. Kita tahu namanya Daniel. Daniel itu orang yang berpengetahuan, penuh hikmat dan bijaksana. Kebetulan dipelajari di doa pagi itu ya, kitab Daniel hari ini belum selesai. Kita lihat nanti, kita bisa mempelajari bersama di situ. Semuanya akan berhenti karena sifatnya sementara. Karena karunia rohani itu adalah untuk alat bantu bagi gereja, bagi jemaat untuk masa pertumbuhan. Tetapi ketika Kristus nanti akan datang kembali, segala sesuatu akan menjadi sempurna. Kita tidak lagi membutuhkan alat bantu rohani tersebut. Tapi kasih tetap tinggal. Kasih tidak dibatasi waktu dan tempat. Kasih adalah karakter Allah sendiri. Kembali dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah hidup, kasih tetap ada, dan Allah itu hidup selama-lamanya. Artinya kasih itu mempunyai nilai kekekalan. Ya. Kemudian pengetahuan yang dimiliki, nubuat yang dimiliki, bahasa roh yang dimiliki atau dicurahkan pada dunia atau pada orang-orang tertentu itu tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya ini ya, atau angel ini ya. Opo iki maksud yang sempurna. Banyak perdebatan atau diskusi dari ahli tafsir Alkitab tentang yang sempurna ini. Yang dimaksud yang sempurna, ada beberapa penafsir yang mengatakan dalam perdebatannya. Yang sempurna, yang pertama, yang sempurna itu yang dimaksudkan adalah ketika Tuhan Yesus hadir yang kedua kalinya. Itu ahli tafsir banyak yang mengatakan tentang kehadiran Yesus. Atau bahasa lainnya adalah kiamat atau akhir zaman, di mana ada Yesus hadir yang kedua kalinya. Tapi ada lagi yang berpendapat itu adalah namanya kanon Alkitab. Ya, bahasanya rada angel ya. Kanon itu apa toh? Biar Bapak Ibu tahu, kanon Alkitab itu diselesaikan. Jadi karena kanon Alkitab itu diselesaikan, maka tidak perlu lagi ada karunia-karunia rohani. Jadi Alkitab itu ada kanonnya. Kanon itu dalam bahasa
lainnya itu yang dimaksud dari kanon itu sendiri, bahasa Yunani kuno itu dia artinya mistar, tongkat, atau bahasa mudahnya itu ada standar, ada aturan. Jadi ada daftar-daftar kitab tuh Bapak Ibu. Perjanjian Lama ada daftarnya, kisah-kisah Nabi, kemudian tentang penciptaan, kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Itu dibuat berabad-abad lamanya. Itu sudah terselesaikan, digenapi semuanya sampai kitab apa Bapak Ibu? Wahyu. Kanon Alkitab terselesaikan. Itu pendapat yang lain. Pendapat yang ketiga tentang sempurna yang dimaksud adalah kedewasaan rohani. Tetapi banyak orang yang mengatakan, yang setuju bahwa yang sempurna yang datang dan yang tidak sempurna lenyap. Yang sempurna itu adalah yang nomor satu Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kemudian ayat yang ke-10 tadi ya, yang sempurna tiba. Ayat 11. Bagian yang kedua Bapak Ibu, kasih adalah tanda kedewasaan rohani. Ketika aku kanak-kanak, aku seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, aku bersifat seperti orang dewasa. Saat kita baru lahir atau baru mengenal Tuhan, wajar kalau kita itu mengejar pengalaman rohani yang spektakuler. Ya, seperti saya itu bisa bernubuat. Saya bisa menyampaikan bahasa roh, dan saya mempunyai hikmat pengetahuan surgawi. Semua orang mengejar itu. Seperti Korintus terjadi perpecahan mengejar itu. Yang lainnya itu direndahkan. Apa kowe iki iso ngono tok? Hanya bisa menyembuhkan saja. Tidak bisa. Kamu hanya bisa punya karunia mengajar saja. Kamu tidak bisa bahasa roh. Pengalaman saya ketika saya masih SMA, saya mengikuti camp SMA itu wajib, dan di situ saya itu agak dibully istilahnya, dikucilkan karena saya tidak bisa bahasa roh. Kepala saya itu dipegang terus supaya saya bisa mengucapkan bahasa roh. Karena saya tidak punya karunia itu, kepala saya dipegang sampai dipantul-pantulkan, yo ora muni wong namanya bahasa roh. Ya. Bahasa roh hubungannya dengan baptisan roh. Itu ada di Alkitab, dan itu Alkitabiah. Dan itu ada di gereja-gereja lain, ada yang diberi karunia. Di gereja baptis memang tidak ada karunia bahasa roh. Belum pernah tahu saya. Mungkin ada satu pendeta atau apa yang lainnya, jemaat, berita itu tidak pernah saya dengar. Tapi kalau kita melihat sendiri, ada kedewasaan rohani di sini. Ketika anak-anak kita bersifat seperti anak-anak, berpikir, cara pikir kita seperti anak-anak, karena kita sedang belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Tetapi ketika menjadi anak-anak itu sering menuntut, ya, anaknya sering menuntut. Tapi kalau sudah dewasa, melayani anak yang menuntut. Karena seorang anak itu mudah marah, benar ya. Anak saya itu titik-titik diingatkan, dinasihat orang tua itu bengok, dunia selalu tinggi. Tetapi orang dewasa sabar, ya, bener ya. Kadang ya gak sabar juga, cuman sabar itu muncul. Nah, anak-anak gak mungkin sabar. Saya lihat entenono awakmu kok lek wis kelas, wis kuliah ya le, tak tukokne sepeda. Biyuh ngenteni piro suwene kuwi, padahal saiki si SD ngenteni kuliah, iya lek tukokne mobil, tukokne sepeda pancal. Marah gak? Marah. Sabar gak? Enggak. Seorang anak menuntut lagi, minta dilayani, tapi orang dewasa pasti memberi. Ya benar gak ya? Benar itu. Jadi kedewasaan rohani tidak ditentukan seberapa banyak kita tahu atau seberapa lama kita melayani, tetapi seberapa besar kasih yang keluar dari hidup kita. Itu namanya kasih sebagai tanda kedewasaan rohani. Angel gak? Sulit gak? Difficult, sulit Bapak Ibu. Sing khotbah iso nglakoni gak? Masih belajar juga. Sudah sempurna? Belum, karena masih di dunia belum sempurna. Kita semua mesti mengakuinya, melakukannya. Tapi tetap dilakukan ya, tetap, karena itu punya nilai kekekalan kasih tadi. Bagian yang ketiga, kasih melampaui iman dan
pengharapan. Ayo kita baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ya, silakan dibukakan 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Sudah, kita tunggu sebentar. 1 Korintus 13 ayat 13. Ini bagian terakhir dari khotbah saya. Kita baca bersama-sama 3, 4. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Mengapa kasih lebih besar dari iman dan pengharapan? Karena iman dan pengharapan bersifat sementara. Memang kita membutuhkan iman percaya kita sekarang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membutuhkan pengharapan untuk hari esok. Tetapi ketika nanti kita sudah mengalami seperti yang saya jelaskan tadi, kesempurnaan, yang terjadi adalah nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Siapa itu muka dengan muka? Kita langsung akan bertemu dengan Tuhan secara langsung, bertatap muka dengan muka. Karena di situ ada kasih yang kekal, yang ada. Kita pasti pengen menjadi bagian di dalam kita bisa muka, bertemu dengan muka. Karena Tuhan itu kekal adanya. Kekekalan kita alami nantinya pasti kita akan bertemu dengan Tuhan dan bisa bertemu muka dengan muka. Kita tidak lagi memerlukan iman dan pengharapan karena bukannya tidak dipentingkan, karena semua telah digenapi. Semua telah digenapi. Kasih tetap tinggal sampai nanti, karena kasih akan menjadi suasana kekal di surga nanti. Sebagai aplikasi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, 1 Korintus pasal 13 itu adalah cermin buat diri kita sendiri. Apakah kita bisa bertanya, apakah aku sudah hidup dalam kasih? Apakah pelayananku didorong oleh kasih atau ambisi? Apakah aku memperlakukan sesamaku dengan kasih? Dalam keluarga, apakah kita mengasihi pasangan kita dengan anak-anak kita dengan kasih yang tidak egois? Dalam gereja, apakah kita sabar terhadap kelemahan saudara-saudara kita? Yang ketiga, di dalam dunia yang masih bekerja, apakah kasih terlihat dalam cara kita memperlakukan bawahan kalau kita atasan, ataupun kita memperlakukan atasan kalau kita sebagai bawahan? Kiranya firman Tuhan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.